Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal rangka ESAF lagi, tapi kali ini dari sisi yang lain. Jadi biasanya kan kalau sales atau orang yang pro Honda itu ada berita rangka patah gitu ya, orang posting rangka patah. Itu kan cuma beberapa, itu kan tidak mewakili, itu cuma segelintir saja, kebanyakan aman, tidak masalah gitu ya. Terus dia juga posting foto-foto bukti-bukti bahwa rangka patah juga terjadi di motor lain. Ya tentu bukti-bukti foto rangka patah motor lain itu gambarnya tetap itu-itu aja ya. Ada Mio, ada Aerox. Mestinya ono contoh NMAX tapi kayak gak duwe ya, harus gak nyimpen. Nah, apa sebenarnya konsumen itu marahnya karena rangka dari motor Honda ini bisa patah? Ini ya yang rupanya sales dari Honda itu salah paham ya. Karena konsumen atau orang-orang reaksinya keras itu bukan karena rangkanya Honda ini bisa patah, bukan itu. Yang bikin marah itu terutama adalah reaksi dari motor Honda, dari petinggi-petinggi Astra Honda Motor. Ya, yang bisa jadi ini juga nggak sesuai dengan pahamnya atau azasnya yang dianut di Jepang sana. Jadi bisa jadi kalau kita laporkan kasus-kasus ini ke Jepang, ya silahkan ya, yang mengalami sendiri, punya motor sendiri gitu ya. Terus bisa kirim email, silahkan kirim email ke Jepang ya, biar Jepang sana tahu betapa seremnya kasus kejadian ini. Tapi yang jelas problem dari petinggi-petinggi Hondanya ini yang bermasalah. Satu, reaksi yang paling bikin marah itu adalah ketika dari Astra Honda motornya ini menjelaskan bahwa itu bukan karat, bahwa itu adalah silikat. Penjelasan yang kemudian banyak dibantah oleh ahli-ahli metalurgi, ahlinya plat, ahlinya ngelas ya, yang menyebutkan bahwa tidak seharusnya di hasil produk akhir itu sampai ada silikatnya. Harusnya silikatnya itu dibersihkan, sampai ngomong gitu. Jadi silikat itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, apalagi sampai jajar-jajar banyak di hasil akhir produk ya. Mungkin ada yang ngomong juga bahwa di motor NMAX, motornya Yamaha juga ada silikat, tapi ya yang ditunjukkan tidak sebanyak yang punya Honda ya, yang sampai berderet-deret gitu ya. Jadi mulai dari penjelasan pertama penjelasan bahwa ini bukan karat tapi silikat. Ya seandainya bener itu silikat lah. Walau itu banyak yang orang ngomong tandanya jelek. Seandainya itu benar silikat, terus gimana ini yang mengalami beneran karat, yang umur kendaraannya misalnya belum 2 tahun gitu ya, tapi sudah berkarat? Bagaimana itu penjelasannya? Kok nggak ada? Apalagi kemudian Honda melalui direktur produksinya ya, kalau nggak salah, ngomong sudah melakukan penyelidikan, sudah melakukan investigasi,
Dan hasil investigasinya adalah yang rangkanya patah bukan esaf, yang keropos bukan esaf. Nah, itu bikin mangkel lagi ya. Kenapa kok jadi Honda membantah hal itu? Juga ada soal itu ya, pengumuman jual rangka ya. Rangka harganya segini. Apa perlunya Honda itu mengumumkan harga rangka itu? Karena kan kalau motornya konsumen masalah kan ya bakal tahu sendirilah biayanya berapa. Kenapa yang justru dari pihak Honda yang mengeluarkan daftar harga rangka itu? Apa maksudnya itu? Apa tujuannya merilis daftar harga seperti itu? Karena dulu ya zaman recall dulu nggak ada tuh ya, ada pabrikan yang ngomong ini kalau ganti ini harganya segini, harganya sini. Jadi aneh sekali lah tindakan dari Honda itu menunjukkan daftar harga. Terus kemudian juga yang bikin marah adalah ketika ngomong garansi cuma setahun atau 10.000 kilometer. Nah, garansi itu mengacu pada apa sih sebenarnya? Karena kalau rangka patah maksudnya sudah tanggung jawab konsumen gitu ya. Karena masalahnya konsumen membedakan dengan kendaraan lain, dengan merek lain. Merek lain ini nggak sampai timbul viral dan banyak yang mengalami. Kenapa kok cuma Honda yang mengalami? Makin emosi pula ketika jadi banyak yang tahu biaya penggantiannya mahal sekali. 1,3 juta untuk Vario 160 ya rangkanya. Terus kalau urusan pengurusan pembaruan nomor rangka di STNK atau BPKB itu 900.000. Biaya bongkar pasangnya 500.000. Jelek itu ya, jelek banget. Kok mahal sekali. Jadi sebenarnya bukan rangka yang patah itu ya, tapi respon-respon yang dari pihak atasannya Hondanya itu ya, sampai tidak mengakui adanya karat. Bahkan sampai orang pemerintah pun diajak untuk ngomong, wah itu tidak representatif. Representatif itu harus hitungannya persen, harus banyak gitu ya. Hal itu tidak membuat konsumen itu lega, tapi bikin konsumen itu marah. Jadi bukan patahnya yang jadi masalah, tapi respon dari petinggi-petingginya. Terus soal cek rangka juga gitu. Orang diberi salahkan cek rangka, tapi kalau sudah tidak garansi masih harus bayar. Bayarnya kalau nggak salah 100.000. Nah itu balik lagi, kenapa kok harus bayar? Padahal ini kan ya penting sekali kan untuk keselamatan. Kalau misalnya pengecekannya gratis gitu, masyarakat mungkin nggak terlalu marah ya. Apalagi kalau misalnya ditemukan rangkanya beneran patah gitu ya, diganti gratis juga, nggak cuma sekedar dicat. Karena ini melibatkan produk ya. Orang juga akan makin senang lagi kalau ada perbaikan. Jadi misalnya, ini kalau beli rangka berikutnya dijamin lebih awet. Versi baru kami ini dicat luar dalam. Yang kemarin itu kesalahan, ada proses produksi sehingga gini gitu ya. Walau itu sebenarnya disengaja, tapi diomongi kesalahan produksi gitu ya. Terus dikoreksi jadi lebih bagus.
Gitu konsumen sebenarnya nggak terlalu memasalahkan ya. Walau sudah tahu benar-benar Honda sudah menipu ya. Kalau ada perbaikan, konsumen itu akan lebih lunak ya. Yang masalah adalah ketika sudah jelas-jelas ada kasus ya kayak gini ya, nggak ada sebutan perbaikan atau apa gitu ya. Yang ada malah tetap jalan terus, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Itu bikin emosi banget itu sama konsumen. Apalagi kemudian beredar influencer yang ngomong kalau pabrikan yang melakukan recall itu akan dikenal sebagai pabrikan yang produknya buruk gitu ya. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang ngomong begitu? Yang ngomong begitu itu cuma kaki tangannya pabrikan orang kalau ngomong kasarannya. Kalau konsumen sendiri nggak masalah. Justru ada recall itu konsumen merasa diperhatikan. Oh, berarti motornya aslinya ada masalah toh. Tapi yo gak apa-apa wes diganti gratis, seneng gitu loh. Reaksi masyarakat kalau ada recall itu senang, bukannya malah menganggap produknya jelek, tapi malah menganggap produknya itu care, perhatian. Oh, pabrikannya sudah tahu ada problem terlebih dahulu sebelum konsumennya. Sementara yang terjadi pada Honda, pada kasus terutama rangka karatan ini, bikin jengkel. Karena apa? Yang tahu duluan konsumennya. Dan setelah tahu ada masalah seperti itu, bukannya mengiyakan, bukannya mencoba mencari solusi, tapi menolak, membantah. Itu yang bikin bener-bener masyarakat muntah. Dan banyak orang yang ngomong nggak beli motor Honda lagi itu bukan karena patahnya loh ya, tapi karena komitmennya. Karena dengan petinggi-petinggi Astra Honda Motor itu menolak keberadaan karat, maka bisa dipastikan kalau produk-produk selanjutnya dari Honda ada masalah, bakal ditolak juga, bakal nggak diakui juga. Kan itu ngeri ya. Wah, kok pabriknya kayak gini, padahal jelas-jelas motornya bahaya loh. Kok dari pabrikannya reaksinya kayak gitu. Padahal ini nyangkut nyawa. Kalau keluarga saya ada yang meninggal karena itu, apa memang Honda bisa ganti? Kenapa kok nggak ada usaha dari pabrikan untuk membuat motornya lebih aman? Seandainya ya recallnya itu nggak diganti, tapi cuma dicat ya, itu konsumen itu mestinya sudah lega loh ya. Oh, ini emang pengecatannya kurang untuk yang unit ini gitu ya. Unit ini emang kurang gitu. Padahal alasan tok ya, padahal semua ya. Tapi ngomongnya pakai alasan gitu. Konsumen pasti mau terima. Silahkan konsumen yang motornya berkarat dibawa ke bengkel Honda. Nanti akan dilaskan ya. Akan dicatkan biar nggak karatan lagi gitu ya. Digitukan itu konsumen pasti akan terima, walau solusinya itu adalah solusi palsu, solusi semua. Tapi kalau dibegitukan pasti masyarakat itu jauh lebih terima lah daripada yang sekarang ini. Mungkin salah Honda, orang-orang yang kaki tangannya pabrikan itu posting foto-foto kendaraan patah ya. Tapi kalau misalnya kasusnya terjadi banyak gitu, rasanya bakal beda ya, bakal beda reaksinya. Penulis sendiri punya pengalaman nggak bagus kalau untuk soal klaim-klaim garansi ya. Mau Suzuki, Yamaha, Honda. Kebetulan penulis beli motor Suzuki Next 2 itu ada cacatnya. Cacatnya adalah kiproknya itu rusak sehingga tidak ngisi aki.
Nah itu waktu klaim ya, penulis sayangkan dari bagian teknisinya itu pengetahuannya kurang, sehingga emang gratis tapi digaranti cuma akine tok. Dan ya bener, beberapa hari kemudian error lagi, nggak keisi lagi akinya. Terus ternyata dari yang dealernya itu nyerah, disuruh ke pusatnya yang di Surabaya, Majen Sungkono kalau nggak salah, Jalan Arjuno. Nah, wes bawa ke sana. Awalnya diklaim ini cuma akinya yang rusak ya, tapi saat itu karena penulis sudah pernah diklaim aki, disuruh bayar, ya jengkel juga ya, karena yang merusak aki itu adalah mekanik yang pertama, teknisi yang pertama, karena salah diagnosa penyakitnya nggak sembuh. Waktu itu penulis sempat ngeyel, suruh buktikan, coba tolong dibuktikan bahwa kondisi pengisian akinya normal. Katanya dia sih, karena kata teknisinya sudah dicoba. Ya wes, penulis suruh demokan langsung, dan ternyata ketika didemokan langsung akinya memang beneran nggak ngisi. Nah setelah itu agak ruwet sedikit, akhirnya penulis dapat ganti. Karena nggak ada spare, langsung diambilkan dari motor yang di display. Jadi ada motor ready, itu diambil kiproknya, ditaruh di motor penulis. Gratis kiproknya, gini bayar sean. Agak kecewa. Yang Yamaha klaim macam-macam ya. Ya disambut, tapi kayak fuel dilution, getaran mesin, terus apa maneh, apa sih nganu, lali ya, lupa, suspensinya nyentak, itu diomongi biasa kabeh. Tapi ya ternyata untuk soal itu dari mekaniknya emang nggak punya skill sama sekali ya, nggak punya pengetahuan sama sekali. Ya wes ya, kalau teknisinya nggak punya ilmu mau gimana lagi kan. Ya sampai sekarang berlanjut fuel dilution terus motornya. Kalau suspensi wes ngerti carane dewe ya, caranya dengan nggak nuruti carane pabrikan, tapi pakai cara sendiri ya, diganjel stopper. Suspensi belakang juga ganti aftermarket. Tapi ya kecewa juga karena pada olinya jadi hijau ya, kok diomongi biasa. Tapi ya itu mangkelnya karena apa ya, teknisinya itu nggak becus gitu ya. Mau marah gimana kalau teknisinya memang nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan ya. Kalau kemampuannya untuk dandan-dandani saya rada ngerti, tapi ya entah mana lah. Tapi yang paling mangkel itu di Honda. Di Honda ada beberapa keluhan. Setiap kali mengeluh, gak ono garansi. Di motor Honda itu kalau garansi wes, kalau nggak punya dekengan bupati, nggak punya dekengan gubernur, kayak nggak bisa ngeklaim garansi itu ya. Nggak bareng datang misalnya ya, punya om pangkat jenderal gitu, mungkin nggak akan diterima klaim garansinya itu ya. Penulis keluhannya 2 kali ya, penulis lupa apa, tapi dua-duanya suruh bayar. Kecewa sekali lah penulis. Dan dari pengalaman YouTuber lain juga, sikap Honda itu sangat mengecewakan dibanding dengan pabrikan lain. Apa ya, yang ada cerita dari Sibun ya, dealer menjanjikan akan diperbaiki karena jelas ada cacat produk ya, karena jelas posisinya menceng, nggak tepat sehingga bunyi gitu ya, dijanjikan ganti. Ternyata setelah motornya lunas, nggak tetap
nggak diterima klaim garansinya, dan bahkan katanya si Bun dia diblokir untuk leasing motor. Jadi untuk leasing motor dia nggak akan bisa dapat lagi seumur hidup katanya, gara-gara komplain itu. Terus kalau yang satunya penulis dengar pengalamannya di apa jenenge, dom bengkel dom apa lah, lupa ya, nanti penulis sertakan. Nah kalau dia ini dia ternyata bekas mekanik Yamaha, pernah jadi kepala mekaniknya di Honda, dan dari pengalamannya itu dia menyebutkan yang di Yamaha itu yang paling luar biasa. Karena di Yamaha itu ada Riko yang diam-diam nggak memberitahu konsumen, dan motor-motor yang sudah ada di dealer yang ternyata bermasalah itu diperiksa oleh mekanik-mekanik, dicari kode nomor rangkanya, dites apa bener bermasalah komponennya, kalau nggak salah di magnetonya. Jadi itu diperiksa, kalau ternyata bermasalah diganti. Jadi dari Yamaha-nya memastikan bahwa motor yang diterima konsumen itu bebas dari cacat produk yang diketahui. Terus kalau ternyata motornya sudah sampai konsumen, konsumennya yang dihubungi, konsumennya yang dipanggil. Mestinya kan ya kayak gitu toh. Terus ngasih contoh lagi kasus CC yang untuk apa jenenge, untuk fitur Easy Connect-nya Yamaha itu apa jenenge, CPU wis sembuh lah. Nah katanya kan sampai pernah ada kasus kebakar, pernah sampai kasus aki tekor, bikin motor nggak nyala. Katanya 2 hari setelah dia publis video itu, dari pihak Yamaha-nya itu menghubungi dia, terus dia diundang, disuruh ngomong, dan dia ngomong saenake, semua unek-unek dikeluarkan semua, diterima, dan ternyata itu dipergunakan sebagai sumber perbaikan. Dan akhirnya katanya sekarang yang baru-baru wis gak ono masalah konslet, wis gak ono masalah lagi tekor, dan seterusnya. Nah dia merasa penanganan antara Yamaha dan Honda itu beda sekali. Entah mengapa dia nggak cerita pengalaman ketika di Honda, tapi dari pengalaman dia kerja di Yamaha itu menunjukkan bahwa respon dari Yamaha itu termasuk proaktif. Nah kalau respon dari Honda itu termasuk mencurigakan. Katanya melakukan investigasi. Investigasi kan mestinya ya gampang loh. Kan di beberapa video itu ono nomor sepeda motor itu. Mestinya selevel pabrikan itu dia bisa ngetrace yang punya nomor segitu itu punyanya siapa, rumahnya di mana, itu harusnya gampang. Karena database-nya kan ada di polisi. Kalau alasannya alasan keamanan, ya mengapa tidak ya? Mestinya bisa minta alamat konsumen kalau memang serius ingin menelusuri. Padahal ada yang kasus-kasus ESAF, kenapa kok nemunya yang non ESAF? Kan bikin orang jadi curiga. Apa memang segitu sulitnya kah? Dan ya kalau sekelas Honda misalnya yang mengalami kasus ini banyak, ya ada kan lah investigasi sampling dari motor-motor konsumen gitu ya.
Misalnya 1000 konsumen yang daerah gini, 1000 konsumen daerah sini, suruh datang ke bengkel Yamaha, ke bengkel Honda untuk cek rangka secara gratis. Terus dicek kondisinya. Kalau misalnya Honda melakukan itu, kan mestinya ada saja toh ya orang yang posting di Facebook dengan mengabarkan kegembiraannya. Wah, sip ini. Motor saya diundang gratis oleh Honda untuk cek rangka, katanya mau untuk investigasi. Seneng komputer kalau ada, seneng konsumen itu kalau misalnya ada berita semacam itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu kesannya kayak Honda itu nunggu ada kasus viral dulu sebelum beraksi. Nunggu ada yang viral dulu sebelum dianggap sebagai sebuah peristiwa. Kan harusnya nggak nunggu. Harusnya tahu ada kasus banyak gitu, suruhlah di dealer-dealer itu untuk melakukan pengecekan ya, ke semua motor yang ada rangkai SAF-nya. Dilakukan pengambilan uji statistik ya. Motor mana aja yang emang karatnya banyak. Tapi ya sepertinya dari Hondanya milih diam. Padahal sebenarnya ya konsumen itu nggak masalah lah. Nggak masalah Honda itu melakukan kecurangan dengan mengurangi pengecatannya, tidak membersihkan silikat atau sisa las-lasannya, dengan mendesain spakbor yang terlalu pendek atau penahan lumpur yang terlalu pendek juga. Yang penting Honda mau memperbaiki. Nggak peduli yang sebelumnya curang. Tapi kalau Honda itu mau ya, oh ya yang sekarang ini spakbornya tak perbaiki, gratis untuk konsumen. Silakan ke dealer untuk kasih pemanjang spakbor yang harganya 16.000 sebiji, gratis gitu. Konsumen senang. Silakan yang rangkanya bermasalah, datang ke dealer diperiksa untuk dicat gitu ya. Itu juga nggak masalah. Tapi yang sekarang dengan menolak keberadaan kasus rangka berkarat, dengan memberikan tarif-tarif yang harganya luar biasa ke konsumen, itu wes wes nggak bisa diterima lah. Penulis yakin ya, seandainya itu mungkin orang ngomong kalau recall itu mahal ya. Bukan recall dah. Janji untuk ngecek rangka sama janji dicatkan itu aja secara gratis tentunya ya untuk semua produk, walau yang sudah lepas dari kadaluarsa. Itu konsumen no problem kok. Tapi ya nyatanya Honda itu melakukan itu pun nggak mau. Nah, kan yang dari pro Honda ngomong yang mengalami cuma segelintir gitu kan ya, yang patah, yang keropos sampai rusak itu cuma segelintir ya. Nah, kalau memang beneran segelintir, ya nggak berat dong Honda itu untuk melakukan jasa seperti itu. Karena kalau misalnya dilakukan pengecekan misalnya ya, mungkin cuma 1% atau kurang malah. Dari 10 juta motor mungkin cuma sekitar 100 saja yang rangkanya keropos keropos resiko patah gitu. 10 juta cuma dimodali ngecek rangka dengan dicatkan gitu ya. Terus cuma 100 saja yang rangkanya dilaskan, nggak usah ganti rangka lah, cuma dilas tok, pastilah konsumen puas. Tapi ya lagi-lagi Honda menolak ini ada kesan bahwa yang mengalami rangka keropos ini bisa aja lebih dari 10.000, mungkin bahkan 100.000. Kok kesannya seperti itu? Kalau yang rangkanya keropos 100.000 ya
jadi ketahuan bahwa rangka ini berbahaya, pasti diminta recall. Mungkin itu alasannya. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.